Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini kita masih melanjutkan cerita Bisikan Iblis ya guys. Nah, jadi di video kali ini adalah part ketiganya ya guys. Nah, thank you banget buat kalian yang udah nonton part 1 dan part 2-nya guys. Nah, jadi kita sambung di part 3 ini. Nah, tapi guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Belum berhenti sampai di sana. Saat dia seperti ingin lari saja dan kembali ke atas ranjangnya. Namun, semua ini membuat Sadiah penasaran. Berbuat nekat, Sadiah mengintip kembali. Namun, yang dia dapat tepat di lubang itu, mata mereka saling bertemu. Atun tahu, Sadiah melihatnya. "Mbak," kata Atun. Ia memanggil nama dia. "Ayo main," kata Atun. Karena seperti tertangkap basah, maka Sadiah melangkah keluar, membuka pintu belakang rumahnya, dan dilihatnya Atun. Mengamatinya dengan senyuman ganjil yang menakutkan. Sadiah mengikuti langkah Atun. Penasaran dengan suara siapa saja yang ia dengar tadi, Sadiah dibuat dia mematung. Manakala ia melihat di hadapannya ada Rina dan Yuli, duduk bersila seolah menunggu mereka. Bila Rina dan Yuli ada di sini bersama Atun, lalu siapa yang ada di kamar? Meski puluhan pertanyaan muncul di dalam pikirannya, Sadiah mencoba untuk tenang dengan apa yang terjadi. Ia duduk dan bersila sama seperti yang lain, sampai ia mendengar Atun mengatakan, "Yang jadi Pak Empok kamu dulu ya Mbak?" Awalnya ragu, namun Sadiah mengiyakan permintaan Atun. Ia tahu, akhir-akhir ini hubungan mereka seperti berjarak dan dia tidak tahu apa alasannya. Jadi, bila menjadi Pak Empok bisa membuat Atun dekat lagi dengan Sadiah, maka dia akan melakukannya. Semua tahu apa itu Pak Empoh. Dalam permainan cuplak-cuplak suweng, Pak Empoh akan menjadi penebak dalam permainan ini. Karena sejatinya, permainan ini adalah permainan untuk mencari batu yang akan disembunyikan di salah satu telapak pemain lain. Masalahnya, Pak Empoh haruslah diwajibkan untuk berbaring telengkup, sementara permainan lain mulai menyanyikan lagunya, sekaligus membuat batu itu agar Pak Empoh tidak tahu di mana batu itu berada. Maka Sadiah mulai berbaring telengkup menghadap lantai, sementara tiga saudaranya mulai bernyanyi. Anehnya, ketika Sadiah telengkup, ia merasa ada pemain keempat di antara mereka. Meski begitu, Sadiah lebih takut tentang suara lain yang ia dengar. Suara yang tidak pernah ia kenal. Sampai akhirnya ia mencium aromanya. Aroma kambing itu kembali di antara mereka. Ketika sampai di lirik "Sapa nguyu ndelik ke", maka Sadiah mulai membuka matanya, menatap ketiga adiknya. Tanpa tahu di mana ia merasakan pemain keempat itu berada. Semua wajah adiknya mengisyaratkan ekspresi yang sama, pucat dan begitu datar, tidak seperti adik-adiknya selama ini. Sadiah menunjuk Atun. Ia memilih tangan kirinya, maka Atun membuka tangannya, dan batu kerikil itu tidak ada di sana. Sekarang ia menunjuk Rina. Rina juga sama. Di atas telapak tangannya, batu itu tidak ditemukan. Maka dia harus kembali menjadi Pak Empoh. Hal ini terus terjadi selama lebih dari 7 kali. Ketika Sadiah mulai telengkup lagi, terdengar suara tertawa yang membuat Sadiah tidak nyaman. Seolah-olah ketiga adiknya mengerjainya, bahwa sebenarnya batu itu memang tidak pernah ada bahkan sejak permainan dimulai. Menunggu, Sadiah menunggu ketiga adiknya mulai menyanyikan liriknya. Namun mereka tak kunjung menyanyikannya. Bingung, Sadiah ingin membuka matanya namun ia ingat, ia adalah Pak Empok.
dan tidak diizinkan baginya membuka mata sampai nyanyian disenandungkan. Saat itu, bisikan itu terdengar. Bisikan yang terdengar adalah mati. Suaranya begitu dingin dan menusuk. Ia tahu itu bukan suara adiknya. Apakah itu suara pemain keempat yang sedari tadi ia rasakan? Angin dingin tiba-tiba berhembus. Sadiah terjebak dalam keheningan yang membuat ketakutan memenuhi isi kepalanya. Di tengah Sadiah menunggu, terdengar suara familiar yang membuat Sadiah tersentak. "Ngapain kamu ada di sini?" Sadiah melihat Ibu Robiah, menatapnya dengan tatapan tajam. Tidak hanya Ibu Robiah yang membuat Sadiah kaget. Rupanya, ketiga adiknya tidak ada di sana. Jadi, sedari tadi berarti Sadiah hanya bermain sendirian di sini. Meski amarah Bu Robiah meluap-luap, Sadiah hanya diam. Tak terpikirkan untuknya menceritakan semuanya. Dan ketika Sadiah masuk ke kamar, ia melihat ketiga adiknya tertidur dengan lelap. Termasuk Atun yang sedari tadi tampaknya tidak pernah terbangun dari ranjangnya. Hanya saja, aroma kambing itu belum juga hilang dari penciuman di hidungnya. Sejak malam itu, banyak kejadian yang terjadi. Dan rumah Sadiah suasananya sudah sangat berbeda. Namun, ada satu hal yang dia ingat. Entah sejak kapan, rumahnya jadi sering dilewati oleh seseorang yang dia kenal adalah Safi, dukun beranak itu. Kadangkala, melewati rumahnya seperti mengawasi. Tidak hanya itu, Atun adik bungsunya juga mulai aneh. Dia seringkali menjauhkan diri dari ketiga kakaknya. Tidak mau makan sampai sering terlihat menyendiri. Hal ini membuat Sadiah curiga. Ada yang disembunyikan oleh Atun. Puncaknya, saat Atun muntah di kamar. Muntahannya sendiri bukan muntah sembarangan, melainkan muntah darah kehitaman. Darah yang seperti sudah lama mengendap dalam tubuhnya. Bu Robiah yang paling khawatir. Namun, Pak Wanto tampak tidak peduli. Beliau masih sering pergi entah kemana dia berada. Sampai akhirnya, perlahan-lahan penyakit misterius yang menyerang Atun berujung pada nyawanya. Ini terjadi tepat di malam hari Atun berteriak seperti orang yang kerasukan. Dia dan kedua adiknya hanya bisa melihat Atun yang mencakar-cakar badannya. Tidak hanya itu, ia juga menghantamkan kepalanya ke semua benda di sekelilingnya, membuat tetangga berkerumun berdatangan. Mobil carry tua milik Pak Lurah sampai terparkir di depan rumah Bu Robiah, berniat untuk membawa Atun ke rumah sakit terdekat. Sembari orang-orang mencari tahu di mana keberadaan Pak Wanto. Hingga tepat subuh, di rumah sakit Atun meninggal dunia. Suasana rumah Bu Robiah ramai orang, dan seseorang yang paling dicari itu muncul. Pak Wanto pulang dengan mata merah mengawasi. Semua warga tampak geram dengan apa yang Pak Wanto lakukan. Entah apa itu, dia hanya menatap nanar wajah Atun terakhir kalinya, sebelum liang lahat menutupi wajah adik bungsunya, yang ia tahu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Hanya Sadiah yang tahu bahwa sebelum Atun meninggal, ia menyerupai wujud seekor kambing. Di tengah duka itu, Sadiah mencuri dengar Pak Wanto dengan seseorang. Ia kenal dan tahu siapa itu. Mbah Safi. Tampak bersih tegang dengan bapaknya. Entah apa yang ia bicarakan. Mbah Safi hanya mengatakan, "Sudah, hentikan saja semuanya, sebelum semua anak-anakmu diambil di depan mukamu sendiri." Dengan wajah yang tidak berdosa, Pak Wanto hanya menjawab, "Bukan urusanmu." "Kambing gibas, itukah jenis perewangan sing menuntun awakmu? Mbok Sartem gak salah, pancen pantes anak iblismu mati," kata Mbah Safi, yang lalu kemudian pergi meninggalkan Pak Wanto sendirian. Namun di matanya, ia tahu, ia tidak, atau lebih tepatnya belum mau berhenti untuk memulai semua ini. Iblis masih berbisik di telinganya. Kematian Atun banyak menimbulkan pertanyaan. Selain itu, banyak warga yang juga melihat gelagat aneh pada Pak Wanto. Namun,
Tidak ada yang berani menegur apalagi bertanya apa yang sedang Pak Wanto lakukan. Lambat namun pasti, rumor keluarga Pak Wanto menyebar bagai penyakit. Namun satu hal yang diingat teman saya, Pak Wanto yang dikenal warga bermata pencaharian sebagai buruh tani, tiba-tiba menjelma menjadi orang kaya raya. Tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan sumber kekayaan itu. Sebegitu kayanya, sampai mampu membeli tanah yang luas. Tanah yang ia beli adalah tanah di mana kebun jati itu berdiri. Dan dibangunlah rumah besar dengan 2 lantai, lengkap dengan semua tek-tek bengek menyerupai orang kaya baru. Sampai sini, masih tidak ada yang berani mempertanyakan dari mana sumber kekayaan Pak Wanto tersebut. Mulai banyak orang membicarakan tentang pesugihan, bersekutu dengan setan, atau melakukan tindakan ilegal. Akan tetapi, tidak ada yang bisa membuktikan ucapan itu. Satu hal yang membuat warga semakin curiga. Setiap hari, di depan rumahnya Pak Wanto terparkir mobil-mobil mewah berbagai merek. Mobil-mobil itu berjejer di depan rumah Pak Wanto. Sampai-sampai seperti melihat pemandangan hajatan anak presiden. Tidak hanya itu, kampung ini menjadi ramai oleh wajah-wajah baru yang selalu berseliweran di depan rumah Pak Wanto. Di sini, warga mulai resah dan mulai mencari tahu. Selidik demi selidik. Rupanya, entah sejak kapan, Pak Wanto menjadi tabib yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan cara memindahkan penyakit ke tubuh binatang. Binatang itu adalah seekor kambing. Kambing ini khusus dan harus sesuai oleh arahan Pak Wanto. Bisa dibilang, setiap kambing memiliki ciri khas khusus dan hanya Pak Wanto yang tahu model kambing seperti apa yang harus dibawa oleh mereka yang ingin mencari jalan sembuh lewat jalur yang menurut beberapa orang dipercaya sesat. Dari sini, kita akan memulai masuk ke inti ceritanya. Cerita yang dulu sempat bikin saya penasaran dan melihat langsung lokasinya. Ada hal yang menarik. Semenjak berita kehebatan Pak Wanto ini menyebar, banyak keanehan yang membuat warga curiga. Salah satunya adalah tidak ada lagi yang pernah melihat Bu Robiah, Yuni, dan Rina. Padahal kabarnya beliau ada di dalam rumah besar itu yang sekarang dijaga ketat. Hanya anak sulungnya saja yang sering keluar rumah. Itu pun tidak ada warga yang berani mendekat. Semua ini tidak lepas dari kejadian-kejadian mengerikan setiap kali bersinggungan dengan keluarga Pak Wanto. Kabarnya, siapa yang membenci keluarga ini selalu mendapat sial. Namun, ada satu cerita yang pernah atau sempat menyebar, di mana ada warga yang tidak sengaja melihat sesuatu ketika melewati rumah Pak Wanto malam hari. Di jendelanya, ia melihat Bu Robiah, rambutnya panjang tergerai. Di wajahnya, ia tampak memelas meminta tolong. Terlepas asli atau tidaknya cerita itu, warga tetap merasa ngeri, seperti ada yang ganjil di rumah besar itu. Disinilah baru terbuka satu rahasia kecil. Konon, ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Bahkan, pasien-pasien Pak Wanto dilarang masuk ke sana. Safi, di usia uzurnya, tidak pernah ia berpikir menyaksikan fenomena wangkuk ireng. Namun, semenjak kejadian itu, berbulan-bulan ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, makhluk itu terus dan terus mendatangi mimpinya. Hari ini, pintunya diketuk oleh seseorang. Sadiah. Awalnya ragu, namun ia melihat tatapan mata kosong membuat Safi akhirnya mempersilahkan masuk anak yang juga lahir dari buah kerja kerasnya dulu. "Ada apa, Nak? Gak biasanya kamu kesini?" tanya Mbah Safi. Sadiah masih diam, menimbang maksud kedatangannya. "Mbah," kata Sadiah. Ia sudah bertekad membagi ketakutannya pada seseorang yang mungkin tahu langkah apa yang harus diperbuat atas peristiwa yang menimpa keluarganya. "Ibu, Mbah, ibu jadi gila, Mbah." Safi hanya diam, matanya menerawang jauh. "Adik-adikmu piye, Tondo?" kata Mbah Safi. Heran bercampur bingung. Seperti Safi tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya.
Seharusnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi, mengingat bagaimana si bapak menutup semua akses peristiwa di dalam rumahnya. Rina lumpuh, Mbah. Saat itulah wajah tua yang lelah itu akhirnya menangis. Lumpuh ya opo maksudmu, Tondok? Sadiah mulai menceritakan semuanya. Dimulai ketika pertama mereka menginjakkan kaki di atas tanah itu. Sadiah tahu di mana rumah itu dibangun. Apalagi bukan di atas tanah di mana tempat menyaksikan adik bungsunya dulu, Atun. Malam itu masih teringat suara marah dan penuh kelekar ibunya agar Pak Wanto menyudahi apa yang sudah ia lakukan. Bukan tidak tahu, namun Bu Robiah sangat memahami apa yang sedang Pak Wanto lakukan. Termasuk setiap malam. Kemana Pak Wanto berada, apalagi bila bukan bersekutu. Rupanya, bebauan amis yang awalnya Bu Robiah tidak tahu itu tercium dari aroma mulut Pak Wanto. Perlahan, kejanggalan itu semakin terungkap, manakala Bu Robiah sampai harus berpuasa dan sholat malam, yang konon membawanya untuk menyaksikan suaminya Pak Wanto tengah mengunyah campe, yang dulu tidak pernah terlihat arah batangnya. Ternyata terkubur di belakang rumahnya. Tidak hanya itu, di mimpi yang membuat Bu Robiah tidak bisa bersikap tenang itu, ia melihat Pak Wanto selalu membawa anak itu di punggungnya. Pose sedang menggendong anak itu adalah gambaran dari orang yang tengah memelihara iblis dalam hidupnya. Namun, Pak Wanto memilih bungkam. Dan selanjutnya, teror itu membuat Bu Robiah kehilangan akalnya. Sadiah masih ingat bagaimana akhirnya ibunya mulai kehilangan akal sehatnya saat mulai menangis. Safi hanya mendengarkan, sementara Sadiah seolah bingung apakah ia harus melanjutkan ceritanya. Sampai akhirnya kalimat itu terucap. Setelah Rina, Yuni yang akan menerima dosanya. Baru setelah itu kamu yang akan menanggungnya. Sadiah adalah salah satu gadis primadona kampung ini. Namun, tidak ada yang menyangka ia memiliki garis nasib yang sial. Meski begitu, ia tahu Mbah Sapi masih menyembunyikan banyak hal. Namun, entah apa yang disembunyikan artinya menyangkut misteri tentang bapaknya. Saya harus bagaimana, Mbah? Ucap Sadiah. Ia menatap wanita tua yang tampaknya salah tingkah. Seperti dugaan Sadiah, ada rahasia yang disembunyikannya. Maka Mbah Sapi mengatakannya hari itu juga. 14 hari dari hari ini, kamu kembali lagi ke sini. Ada sesuatu yang harus kuberikan, ucap Mbah Sapi. Sadiah bersiap untuk pamit pergi pulang. Namun, Mbah Sapi memanggilnya lagi. Sebentar, Nak. Mbah Sapi masuk ke dalam kamarnya. Kemudian keluar membawa 4 helai bunga kemboja. Ada firasat yang aneh ketika Sadiah menerimanya. Bawa saja, Mbah tidak bisa melayat, kata Mbah Sapi. Kaget, Sadiah bertanya apa maksudnya. Namun, Mbah Sapi mengantar Sadiah keluar lalu menutup pintu gubuknya rapat-rapat. Tersimpan tanda tanya besar dalam benak Sadiah ketika ia pulang. Namun, 4 helai bunga kemboja, apalagi bila bukan pertanda kematian. Pertanyaan Sadiah terjawab ketika di jalan ia bertemu beberapa orang, mengamatinya dengan mimik wajah prihatin. Dan ketika Sadiah sampai di depan rumahnya, ia melihatnya. Bapaknya, Pak Wanto sudah menunggunya dengan mata berapi-rapi. Dari mana kamu? Tanya Pak Wanto. Sadiah tidak menjawabnya. Ia fokus melihat apa yang ada di belakang bapaknya. Di sana ada 2 jasad yang ditutup selendang. Ketika ia mendekat, adiknya Yuni memberitahunya. Ibu sama Rina meninggal, Kak. Detik itu pula, waktu seperti terhenti. Sadiah diam, mematung, lalu berujar dengan nada penuh kebencian. Pengikut iblis laknat. Teriakannya membuat semua hadirin yang melayat diam. Tidak ada suara, hanya tatapan benci. Anehnya, Pak Wanto bersikap tenang. Ia membiarkan Sadiah pergi.
berlari menuju kamarnya. 14 hari bukan waktu yang sebentar. Selama 14 hari itu juga, bapaknya tidak pernah mengizinkan pengajian atau apapun yang berhubungan dengan agama. Hal yang tentu menjadi perhatian warga kampung. Banyak dari mereka yang mulai curiga dengan ucapan Sadiah. Benarkah iblis itu ada? Sore buta, Sadiah pergi ke rumah Mbah Safi. Dan ketika Mbah Safi melihat Sadiah, wajahnya penuh dengan teror. "Ayo nak, masuk ke dalam, cepat," ucap Mbah Safi. Ia menyuruh Sadiah duduk. Sementara Mbah Safi masuk ke dalam kamar. Ia keluar dengan membawa kain putih. Dirobeknya kain itu, lalu diberikan ke tangannya Sadiah. Terjadi keheningan dalam waktu lama sampai Sadiah bertanya, "Apa ini, Mbah?" "Rungokno, Ndok. Rungokno. Aku bakal ngasih tahu. Opo sing terjadi ambek bapamu kui." Sadiah bisa melihat bibir Mbah Safi gemetar. "Ini itu kain kafan," kata Mbah Safi. Jantung Sadiah seperti mau copot. Pantas, ia mencium bebauan busuk di dalam kain itu. "Kain kafan siapa ini, Mbah?" "Kain kafannya Mbok Sartem," kata Mbah Safi. "Mbah membongkar makamnya Mbok Sartem. Yang membuat Mbok Sartem meninggal adalah bapakmu," ucap Mbah Safi yang membuat Sadiah seperti kaget mau pingsan. Hari itu, Sadiah seperti disambar petir. Palawijaya adalah nama makhluk ini. Bawa kain kafan ini, simpan di dekat kamu, lalu dengarkan pesanku ini. Jangan tidur di bawah jam 12 malam ya, nak. "Apa itu, Palawijaya?" tanya Sadiah. Mbah Safi seperti tidak ingin melanjutkan percakapan ini. Ia menenggak kopi hitamnya, lalu bercerita. "Ceritanya panjang, tapi kamu harus tahu. Palawijah adalah kambing yang menjelma manusia. Dahulu, ada orang yang melahirkan anak tidak normal. Badan manusia, tapi kepala mirip kambing. Kabarnya, anak bayi itu dikubur di sini, di desa ini. Tapi tidak ada yang tahu di mana tempat pastinya. Kalau kata Mbok Sartem, bapak mulai yang menemukan kuburannya. Namanya iblis. Paling pinter mbujuki manungso. Bapakmu keblok-blok ambak demit siji iki. Sudah, kamu bawa pulang saja. Pesanku cuma satu, jangan sampai hilang kain kafan ini." Seperti apa yang dikatakan Mbah Safi, dia tidak pernah lagi tidur di bawah jam 12 malam. Ia sengaja mengikat kain itu di pergelangan tangannya, seolah-olah itu gelang penjaga. Dan di malam yang entah keberapa, Sadiah ingat, ada satu kamar yang di dalam rumahnya tidak pernah ia masuki. Malam ini, Pak Wanto pergi sedari sore tadi. Di luar tengah hujan lebat. Hanya ada Sadiah dan Yuni, serta 2 pembantunya. Dengan perasaan bimbang, Sadiah pergi menuju ke kamar Pak Wanto. Kamar yang tidak pernah boleh dimasuki oleh siapapun. Baru saja ia menutup pintu kamarnya, dia dikejutkan oleh Yuni. Yuni menatapnya dengan tatapan datar. Sebelum dia bertanya kenapa Yuni masih terjaga di jam malam seperti ini, tiba-tiba Yuni tertawa cekikikan, berlari meninggalkan Sadiah dengan wajah kebingungan. Tanpa menghiraukan Yuni, Sadiah tetap berjalan menuju kamar Pak Wanto. Tercium aroma wewangian yang biasa Pak Wanto gunakan. Sangat familiar, namun menemukan bagi Sadiah yang sudah lupa bahwa ia punya figur seorang bapak. Ketika Sadiah tepat di depan pintu itu, ia tahu ia tidak sendirian. Pintu yang biasa terkunci rapat, malam ini anehnya bisa dibuka dengan sangat mudah. Maka Sadiah melesat masuk. Dan hal yang pertama kali Sadiah lihat adalah temboknya ditutup dengan kain hijau zamrud. Suasana di kamarnya membuat Sadiah merinding. Ada rahasia di dalam sini.
Tanpa membuang waktu, Sadia mengamati setiap detail kamar ini. Banyak topeng angon, dari barong sampai wurukan. Banyak keris terpajang di atas meja, lengkap dengan kemenyan yang dibakar di atas bak tanah liat kecil. Namun, Sadia tetap terfokus menatap satu titik. Ada keranjang bayi yang diselimuti oleh sewek atau kain yang digunakan oleh ibu Jawa. Di atasnya ada payung khusus mayit. Dan ketika Sadia mendekatinya, tiba-tiba badannya menjadi berat. Berat sekali, seperti ada yang naik di atas punggungnya. Saat itulah, Sadia sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkat beban tubuhnya. Tiba-tiba tercium aroma yang sudah lama ia lupakan. Bau lengoh atau seekor kambing. Nah oke guys, jadi segitu dulu untuk video kali ini dan segitu dulu untuk part 3-nya di cerita Bisikan Iblis ini ya guys. Nah tapi kalian jangan khawatir. Di next video aku akan melanjutkan ceritanya di part 4-nya ya guys. Nah tapi sekali lagi aku ingetin buat kalian. Buat kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya. Agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai berjumpa di part selanjutnya and bye-bye.